besar setiamu, tiada berkesudahan kasihmu. Selalu kulihat rahmatmu nyata sertai langkah itu. Meski dalam kesesakan, tanganku tak pernah tinggal. Kau jawaban jiwaku berseru. Kaulah Tuhan,
Shalom. Saya boleh tanya, kali ini kedua saya tahun 2023. Di awal tahun siapa yang hadir waktu saya ada di sini? Boleh angkat tangan? Wah, jemaatnya sungguh luar biasa setia semua nih ya. Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, waktu Pak Albert ketika saya habis membawakan tanggal awal 7 Januari kalau saya nggak salah ya. Terus Pak Albert sore-sore lah kira-kira kirim saya invite collaboration Instagram. Saya sempat terhenyak sebentar karena saya pikir, aduh Instagram saya di-link dengan JCC, kayaknya saya nggak layak nih. Saya bukan, dari awal saya kenalkan saya adalah hamba Tuhan tapi pengusaha dan bukan pendeta gitu ya. Jadi saya berpikir untuk Pak Albert ngajak saya kolaborasi Instagram, aduh ngeri-ngeri sedap juga ya. Takut salah gitu kan. Tapi 1-2 menit lah akhirnya saya accept invite-nya. Dan luar biasa Bapak Ibu. Itu sore kayaknya menjelang makan, saya mau makan malam, saya masih ingat ada 34.000 viewer, ya 34.000. Selesai saya makan, 49.000 viewer. Saya pulang sampai rumah, hampir 90.000. Besoknya udah 150.000 ya, hampir, puji nama Tuhan ya. Kita bersyukur ya, tentu pasti Tuhan punya maksud gitu ya. Saya juga surprise sekali gitu ya. Dan kalau Bapak Ibu follow Instagram saya nggak punya mungkin viewer yang sebanyak itu selama ini gitu ya. Dan saya bilang Pak Albert nih, ini gara-gara Pak Albert nih. Dan puji Tuhan memang setelah itu, jadi saya tidak tahu banyak gereja tiba-tiba ngundang, kasih saya schedule, kasih saya jadwal. Saya cerita Pak Albert, aduh Pak Albert ini saya jadi bergetar sendiri saat itu ya. Tapi puji Tuhan, artinya semua untuk kemuliaan nama Tuhan ya Bapak Ibu. Amin. Nah hari ini tema saya boarding Bapak Ibu ya. Tadinya saya mau minta Pak Albert, Pak siapin pesawat bisa nggak lebar 2 meter di sini. Nanti Pak Albert bingung ya, jadi saya hanya bawa pesawat kecil miniatur ini ya. Nah, apa itu boarding? Siapa yang belum pernah terbang karena takut terbang misalnya, ada? Angkat tangan. 1, wah ibu belum pernah terbang. 2, 3, ada lagi 3. Ada lagi belum pernah terbang. 4 di belakang. Ibu juga belum pernah terbang ya. 5, 6. Suatu saat staf saya bilang, Pak saya mau ke Pontianak. Lalu saya bilang, ya udah jam berapa pesawatnya? Nanti siang Pak jam 2. Oke. Tiba-tiba jam 4 sore dia udah ada di kantor lagi. Saya kaget. Loh kamu katanya ke Pontianak jam 2? Iya Pak saya ditinggal Pak sama pesawatnya. Kenapa kamu ditinggal? Saya nyampe jam 13.30 Pak. Pesawat saya ditinggal, lah kamu pikir kamu naik kereta gitu ya. Pesawat jam 2 kamu baru setengah 2 nyampe bandara. Jadi dia berpikir kayak stasiun kereta Bapak Ibu ya. Kalau telat 10 menit, masih ada 10 menit masih bisa masuk gerbong gitu kan, lari-lari ya. Kalau naik pesawat kan enggak gitu ya. Jadi ini cuma cerita ya, sekilas cerita. Tapi buat saya saat itu ternyata bisa persepsi, orang bisa salah gitu ya. Nah hari ini kalau kata boarding, Bapak Ibu mungkin ya tadi yang belum pernah naik pesawat boarding ya. Jadi kita sudah punya kesiapan, kita masuk dalam pesawat, artinya itu boarding. Nah ada seorang, saya clicker saya lupa. Ada seorang anak kecil nanya sama ayahnya, seberapa besar sih Tuhan itu gitu ya. Seberapa besar Tuhan itu? Lalu ayahnya bilang, coba kamu lihat pesawat terbang yang di atas sana gitu ya. Lalu anaknya bilang, lu kecil sekali. Ya itu kayak 10 cm gitu ya, dia bilang dari jauh. Ya memang kecil kata ayahnya. Kalau gitu ayahnya bilang sekarang kita menuju bandara. Lalu anaknya lihat, wah ternyata pesawat itu besar sekali. Ya sampai lebarnya dia nggak bisa tahu berapa meter, nggak bisa tebak. Kalau tadi dia bisa lihat kira-kira di atas sana ada 10 cm. Lalu sekarang besar banget, nggak bisa tahu berapa besarnya. Ya ayahnya bilang, itulah besarnya Tuhan ketika engkau dekat, ya. Jadi kalau engkau dekat dengan Tuhan, maka kebesaran Tuhan itu engkau rasakan. Kasih Tuhan itu melingkupi kekurangan kita. Lalu kuasa Tuhan itu melampaui kekhawatiran kita. Karena apa? Tuhannya besar di depan kita. Masalahnya di sana. Tapi kalau saudara jauh, saudara terbalik. Tuhannya jauh di sana, masalahnya ada di depan mata kita. Ya, persoalan depan mata kita. Ya. Tadi lagunya bagus ya, Christ is enough for me. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Kenapa orang bisa turning back? Karena yang dilihat masalahnya terus di depan. Tuhannya nggak dilihat jauh di sana. Ya, kalau saudara cari pekerjaan belum dapat, yang kuliah masih bingung, yang mau
mungkin punya usaha, ya, punya dilema, ada di persimpangan jalan, nggak tahu mesti ngapain, ya. Tapi tempatkanlah Tuhan dekat dengan saudara, ya, supaya saudara bisa menyelesaikan masalahnya. Jangan dibalik, ya, yang dilihatnya masalahnya terus, tapi lupa Tuhannya di belakang sana. Jadi jangan menjauh daripada Tuhan, ya. Jadi dekat bersama Tuhan. Hari ini tema kita boarding, ya. Saya mau ambil dari Mazmur 73 ayat 28. Saya baca ya. Tetapi aku suka dekat pada Allah, ya. Aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Nah, di dalam King James Version Inggrisnya, ya, but it is good for me, ya, it is good for me to draw near to God. I have put my trust, ya, saya meletakkan percayanya saya, I have put my trust in the Lord God. Ya, saya taruh kepercayaan saya sama Tuhan, that I may declare all your works. Ya, saya akan menceritakan pekerjaan karyanya Tuhan buat kita, ya. I may declare all your works. Hari ini 3 aja kita poin kita yang kita mau bahas. Satu adalah bagaimana kita dekat dengan Tuhan, mendekat dengan Tuhan. Yang kedua, kita trust sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Yang ketiga, cerita kebaikannya Tuhan. Ya, 3 poin. Baik. Nah, saudara, salah satu pelukis wajah nyamperin saya. Jadi kemarin, lalu dia bilang saya, Pak, ini karena di US, dia bilang, Sir, you want to paint everything I can do very fast, dia bilang gitu. Karena dari kata very fast saya langsung bilang, ya, oh ya udah seberapa cepat? 5 minutes. Oh enggak lah, kalau cepat saya bilang 2 menit. Lalu dia bilang nggak mungkin. Ya dia bilang saya hanya bisa 4 menit lah. Jadi kayak tawar-menawar nih mau ngelukis aja gitu ya. Tapi lalu saya bilang dia kasih saya kursi tiba-tiba, ya just sit down gitu ya, duduk aja, diam. Nah itu poinnya buat saya gitu ya. Saya orangnya nggak betah diam, nggak bisa duduk diam. Saya orangnya yang bergerak, dinamis, ya orang lapangan. Terus saya bilang, ya oke, kalau saya sambil main handphone, itu gimana bisa atau enggak? Karena saya masih banyak nih mesti balas-balas WA gitu ya. Terus dia bilang, ya jangan bergerak kalau bisa, supaya akurat dia bilang. Dia bilang akan lebih, tunggu aja 5 menit. Nah itu nggak bisa, saya bilang. Aduh nggak bisa deh, nanti saya balik lagi aja saya bilang gitu ya. Tapi nggak balik-balik. Nah, Tuhan itu kalau kita diam dia lagi ngelukis saudara loh ya. Tuhan kalau kita mau diam aja di depan, di bawah kakinya, dia lagi lukis kehidupan saudara. Yang sering kita nggak mau adalah apa? Diam. Ya, cerita gambar Maria dan Marta. Ya, Marta ini sibuk, ya, sibuk. Marta ini orang hospitality tadi saya cerita, orang yang mau melayani. Ya, Bapak Ibu di sini semuanya saya percaya orang yang sangat mau melayani. Ya, tapi kadang-kadang kita lupa. Diamnya dulu sama Tuhan, duduk diam dulu. Ya, saya sering kali lihat kalau memang ketemu banyak gereja, karena saya banyak ketemu banyak orang-orang gereja, mereka selalu cerita, Pak, nanti Natalan kita ngapain ya? Apa ya Pak? Ada idenya apa ya? Jadi kebanyakan yang dipikirkan apa? Wah, gimana supaya tariannya bagus, nyanyinya bagus, bintang tamunya bagus, pengkhotbahnya bagus, plus mungkin nanti dapat makanannya enak, lalu souvenirnya juga baik gitu ya. Tapi sesungguhnya pernah nggak ya? Kita diam dulu, Natal ini Tuhan mau apa sih buat gereja JCC? Natal ini Tuhan mau apa sih buat jemaat? Kita duduk diam, ya. Saya percaya Pak Albert merenungkan itu, ya. Jadi seringkali dalam kehidupan kita nih semuanya, saudara punya masalah, sudah puter-puternya, saudara nggak diam, tapi mikirinnya apa? Mikirinnya, duh gimana ya? Gimana cara menyelesaikannya? Puter, saudara sibuk, ya. Seolah-olah saudara berpikir Tuhan akan bantuin ketika saudaranya lagi sibuk sendiri. Ya, padahal cobalah diam. Ya, saya mengalami ya sebagai pengusaha juga pasti punya banyak masalah. Tapi begitu masalah yang sangat misalnya mungkin buat saya sangat berat sekali gitu ya. Saya masuk kamar duduk diam. Dimanapun. Ya, mungkin saya di kantor, mungkin saya di rumah, saya mungkin lagi di tempat lain. Saya coba duduk diam. Ini Tuhan mau apa ya gitu ya. Kadang-kadang kita diam. Ya, mungkin Tuhan gak secara verbal ngomong di telinga Bapak Ibu. Ya, tapi lewat pikiran, hati ketika kita duduk diam. Kita serahkan Tuhan untuk bisa ya berkomunikasi sama Tuhan. Akhirnya Tuhan akan memberitahuan kepada kita.
Ya, saya percaya itu. Ya, dan kita berdoa. Karena itulah yang paling penting. Saudara harus bisa duduk diam. Saudara mau dekat sama Tuhan, kalau saudara tidak pernah diam, ya, tidak pernah memberikan Tuhan kesempatan untuk Tuhan bisa bicara. Ya, omong kosong saudara bisa menyelesaikan masalahnya. Ya, jadi jangan sampai menggunakan kekuatan pikiran. Apa yang perlu kita lakukan? Kekuatan semuanya yang saudara pikirkan, saudara mampu. Ya, tetapi sesungguhnya diam itu adalah syarat yang paling gampang Tuhan inginkan buat kita, duduk diam dengar firman Tuhan seperti Maria, ya. Nah, mendekat sama Tuhan itu adalah bagaimana saudara harus punya pengalaman cinta kasihnya Tuhan. Ya, experience his love. Saudara kalau pribadi belum mengalami, ya, tanya sama Tuhan. Ya, tapi saya percaya bahwa di sini semuanya sudah mengalami bagaimana cinta kasihnya Tuhan. Bagaimana ketika saudara terpuruk Tuhan ada. Bagaimana ketika saudara lagi membutuhkan sesuatu Tuhan ada. Ya, apapun itu ketika saudara mengalami cinta kasih Tuhan, ya, saudara punya kedekatan sama Tuhan. Ya, tadi saya cerita bagaimana kalau saudara, ya, siapa yang udah pernah foto sama Presiden Jokowi? Tadi saya tanya, ada? Belum? Belum pernah ya? Belum pernah ketemu ya. Jadi suatu saat begitu saya ada acara formal, saya sama beliau, saudara, jadi kita ketemu, ini koridor ya, ini koridor. Saya lagi masuk acaranya, Pak Jokowi lagi juga jalan ke sini, jadi saya jalan. Dan ini tidak ada satu orang pun di belakang saya, clear, biasanya ada pas pampres gitu ya, karena beliau mau keluar. Jadi saya acaranya datang telat. Jadi beliau tuh cuma datang sebentar, sambutan langsung jalan. Tapi saya nggak sangka, jadi saya masuk jalur yang memang VVIP nih. Ketemu benar-benar berhadapan Bapak Ibu ya, berhadapan. Jadi ini presiden nih gitu ya, di depan saya dari 20 meter saya lihat, lama-lama 10, lama saya coba minggir gitu kan, karena pasti nggak enak kan, minggir. Lalu saya ngeluarin handphone, saya berpikir saya iseng aja mau selfie gitu kan. Tapi memang presiden kita sangat merakyat. Bapak Ibu tahu, itu handphone saya diminta, dia kasih ajudannya, suruh foto kita berdua. Ya, jadi suruh foto berdua, lalu saya juga sampai kaget. Jadi waktu saya lagi mau begini, presidennya begini, lalu saya kasih, saya pikir mungkin presidennya mau selfie gitu. Gak tahu dikasih ajudannya lalu foto. Ya akhirnya saya punya foto berdua yang cukup elegan, karena di fotonya baik, dan di foto berkali-kali, karena si ajudannya foto, dan saya gak tahu apakah satu presiden lagi memang punya waktu gitu ya, jadi sampai punya foto, oh lumayan saya punya foto beberapa scene lah gitu ya. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, bukan kayak kita lagi, ya kayak tadi, saya mendekat sama presiden. Bapak Ibu ketemu artis, ketemu aktor ya. Kemarin kami ada acara di Monas, ya kami lakukan acara di Monas. Orang kirim tulisan, saya nggak tahu BTS itu siapa ya, mungkin Feren lebih tahu gitu ya. I love you, bla 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 namanya disebut ya. Itu begitu keluar di Monas, itu teriakannya sampai satu Monas, wah ramai sekali gitu ya. Sampai orang kayak heboh, hanya tulisan. Waktu saya ke Korea, ada sebuah fotonya salah satu juga anggota BTS ya, anggota BTS. Fotonya pakai kayak styrofoam Pak. Styrofoam itu anak-anak muda yang cewek-cewek yang muda-muda ya. Aduh, sampai dipelok-pelok gitu. Terus di foto-foto, padahal itu cuma styrofoam gitu ya. Seberapa orang itu pengen ya foto sama artis, mendekat sama artis. Tapi dia nggak ngalamin ya experience-nya kan. Kalau dia tidak ngalamin, dia hanya foto sesaat. Buat apa? Menyenangkan diri, membanggakan diri mungkin sama teman-teman gitu ya. Wih, saya punya foto loh dengan ini anggota BTS dan lain-lain. Ya, itulah experience yang tidak dapat kalau walaupun kita dekat sama orangnya, foto sama orangnya. Kedua, saudara ke restoran Chinese, restoran Korea, restoran Jepang, tiap minggu mungkin saudara datang, ya. Saudara hanya datang, makan, bayar, ya datang, makan, bayar. Mungkin seminggu 2 kali dah ke restoran misalnya Korea. Tapi saudara sendiri sebenarnya tidak ngalamin, namanya tidak tahu isi perutnya itu restoran, ya. Resepnya restoran juga saudara tidak tahu, ya. Karena apa? Karena saudara cuma datang, mau makan, enak, bayar, pulang. Nah itu jangan sampai jadi orang datang ke gereja kayak gitu. Ya, datang gereja, hari Minggu udah waktunya jam 11 harus ke JCC. Datang gereja, nyanyi, dengar khotbah, pulang, oke sekarang enjoy shopping atau enjoy jalan-jalan. Ya, karena saudara kalau gitu tidak ngalamin namanya cinta kasihnya Tuhan. Betul? Karena apa? Datangnya rutin, cuma mau rutinitas.
Wajib seolah-olah. Padahal bukan itu yang Tuhan minta. Saudara datang di sini waktu tadi memuji ya, Christ is enough for me, touchful. Sentuh hati saudara, pikiran saudara, sehingga saudara ya mengingat itu. Banyak orang kenapa kalau naik pesawat takut? Ya, karena apa? Karena fokusnya dia beda dengan begitu ada goncangan takut. Coba dah Bapak Ibu, dengerin pujian. Ya, lagunya lagu lama, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi gitu ya. Boro-boro baru goncang dikit ya sudah takut, gimana bulan tak bercahaya lagi ya. Nyanyi gampang, tapi kadang-kadang lagu pujian itu membuat kita tenang. Ya, karena apa? Ketika itu nyerap di hati kita dan pikiran kita. Makanya kalau datang ke gereja, serap pujian, serap khotbah, ada di sini dan di sini. Betul? Ya. Jadi buat yang paling penting mendekat sama Tuhan adalah apa? Bicara sama actionnya. Berkomunikasinya sama Tuhan, itu yang paling penting. Saudara datang ke gereja ini, komunikasinya pribadi saudara dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa mewakili. Suami, istri, anak tidak bisa wakili. Individu saudara datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, bicara sama Tuhan, actionnya juga sama Tuhan. Ya, kisah anak yang hilang. Tadi saya cerita mengenai seorang anak, ya, dia itu di Jepang, dia sangat ya sudah durhaka lah sama orang tuanya. Lalu dia pergi jauh. One day dia sadar dia salah. Tapi dia pikir kalau dia pulang mungkin bapaknya gak akan ampuni dia. Ya, lalu dia kirim surat saat itu ke bapaknya. Kalau papa mengampuni dia, tolong di luar kasih bendera putih. Sehingga dia berani masuk ke rumah itu. Jadi waktu dia pulang, yang dia lihat bukan bendera putih. Seluruh rumahnya diisi kain putih. Besar sekali. Simbol bapaknya bilang, saya tidak akan mengeluarkan hanya satu bendera aja. Tapi seisi rumah ini mengampuni kamu. That is experience with God. That is pengalaman baru saudara dengan Tuhan. Saudara alami. Ya, seperti gambar juga perempuan. Ya, Samaria. Dia dijauhi. Ya, tidak mau mungkin orang bergaul sama dia. Tapi dia ngalamin ketika Tuhan tegur dia. Minta minum dari dia. Jadi siapapun kita mendekat sama Tuhan is not just like kayak tadi cuma selfie, ya cuma tahu doang, datang doang, rutin doang, tidak. Alami kasihnya Tuhan, benar-benar alami, experience-nya itu, ya. Saudara akan berubah ketika saudara punya mengalami namanya cinta kasihnya Tuhan. Ketika apa? Yang paling gampang, semua orang tuh paling mudah tersinggung, ya. Kemarin saya ada ketemu satu jemaat di satu gereja nih, gereja lain kebetulan Pak Albert ya. Bu, pindah gereja mana sekarang? Saya nggak pernah lihat di situ gitu ya. Ibunya bilang, oh saya udah pindah ke gereja lain ya, gereja GBI lain. Loh kenapa? Nggak bagus lah Pak. Nggak bagus kenapa? Saya ketemu pendetanya, saya udah 20 tahun Pak di sana ya, yang gereja sebelumnya. Tapi saya ketemu di luar, saya salaman mukanya nggak nengok. Ya. Jadi begitu mudah tersinggung, mungkin nanti ketemu Pak Albert di mana nggak tahu ya, di mall mungkin Pacific Place di mana gitu ya, lalu Pak Albert nggak nengok, Bapak Ibu jangan marah-marah keluar dari gereja. Ya, orang mudah tersinggung. Saya sampai denger ya, kadang-kadang Bapak Ibu, saya juga gini, kami punya acara sering kali kalau kantor ya, tamu banyak, tamu bisa 500 orang, begitu salaman kadang-kadang kan kita bisa lihat muka bisa enggak ya. Bukan sengaja tidak lihat mukanya kadang-kadang gitu ya. Karena kita salaman, kita fokus, oh ada lagi. Ya kayak orang mungkin Bapak Ibu menikahkan anaknya ada di panggung ya. Salaman. Saya pernah hadir di suatu acara anaknya Kapolda. Udah terbang jauh-jauh keluar kota. Setelah wedding selesai, padahal saya salaman loh sama beliau. Itu Kapolda nanya saya, wah ini maaf ya karena bahasa kita udah bergaul. Kok lu gak datang? Datang Pak, saya datang. Masa? Lah saya salaman Bapak, wah gak tahu kan dia gak inget. Saking tamunya ada mungkin 2000 saat itu. Jadi kadang-kadang hamba Tuhan bisa saja, bukan maksudnya Pak Albert dan Ibu mungkin kadang-kadang disalamin. Tapi saudara kalau orang ya dekat sama Tuhan, ya saudara disakiti, merasa tersinggung ya, jauhkanlah itu. Ya di dalam pelayanan, jauhkanlah itulah. Ya saudara mungkin punya masalah juga dengan tetangga, dengan lingkungan, dicemooh, di segala macam. Orang yang punya disakiti beda sekali pandangannya, harus berubah. Karena dia punya pengalaman kasihnya Tuhan. Jadi dia harus berubahnya apa? Hal yang positif. Ya, dulu orang seringkali misalnya suka misalnya, ya saya seringkali dulu waktu saya zaman naik motor nih Bapak Ibu ya. Ada teman saya datang, motor jelek amat gitu kan. Ini masih bagusan, saya punya sepeda. Wah,
Kalau tersinggung nggak Bapak Ibu? Tersinggung pasti ya. Tapi kalau kita mikir positif, wah saya mesti beli motor yang lebih baik. Kan begitu mikir ya. Jangan marah sama teman kita. Saya masih berbaik sama teman yang ngomong begini gitu. Masih ingat gitu ya. Terus saya masih ingat banget. Saya beli mobil tuh mungkin tahun 90-an gitu. Tahun mobil tua. Ya ini mobil larinya juga kalah sama motor saya gitu ya. Jadi kadang-kadang omongan orang kan temen deket loh. Kadang-kadang temen deket malah yang ngomongnya gak enakan gitu kan. Ya, tapi di lingkungan gereja juga bisa sama nih nanti. Keluar, ketemu gitu ya. Mungkin gak nyapa. Nah, jangan sampai saudara ya dijatuhkan orang malah gampang tersinggung. Change your heart. Change, karena apa? Kasih Tuhan lebih besar. Ya, pikirkanlah lebih baik daripada itu. Ya, kedua, ya, apa yang kita harus rubah lagi? Saya tadi cerita mengenai pilot talk, ya, sesama pilot, briefing. Ya, ini ada istilah pilot talk katanya. Ya. Jadi kalau pilot itu, kalau saya terbang dari Jakarta menuju misalnya Singapura, ya, dari Jakarta menuju Singapura itu, yang mereka kasih tahu adalah ini loh jalurnya yang harus dilalui oleh pilot, ya. Bukan mereka bilang, jangan lewat sini ya, sebelah Lampung nih ada bahaya nih, ada turbulence. Jangan lewat kanan ya, nanti di sini ada lagi bahaya lagi. Jangan lewat sini. Jadi dikasih tahu jangan lewat sini, enggak. Yang dikasih tahu adalah ini loh jalur yang Anda harus lewatin menuju Singapura. Ya, seringkali nih kita yang dipikirin negatifnya terus. Ya, kita itu yang dipikirin negatif padahal experience His love itu artinya apa? Kita harus memikir hal yang positif yang Tuhan sudah bisa berikan buat kita. Ya, jangan mikirin begitu resesi ekonomi, aduh saya pasti nggak bisa nih, usaha saya pasti susah. Wah pasti repot, yang kuliah juga mungkin, aduh saya gak bakal diterima lah di kampus A, aduh susah lah ini, semua ngalami, semua udah dipikirin susahin dulu. Ya, tapi sebenarnya Tuhan punya jalur yang positifnya nih. Amin. Ya, yang kedua kalau saudara lihat orang sukses juga jangan salah. Ya, lihat orang sukses jangan kepo gitu ya, waduh jangan-jangan dia korupsi nih, jangan-jangan dia makan duit orang nih, jangan-jangan dia kerjanya gak bagus nih, ya jangan. Tetapi yang harus kita lakukan adalah ketika orang sukses, saudara harus lebih sukses dari beliau. Gimana caranya? Ya usaha. Gimana caranya? Lakukan sesuatu. Ya berdoa. Jadi kita punya change mindset kita udah beda kalau kita ngerasa namanya kasihnya Tuhan. Ya. Yang ketiga, tetap kita harus namanya apa? Belajar firman Tuhan gak pernah berhenti. Ya. Firman Tuhan itu walaupun dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Yang saudara baca cerita tentang apapun. Tentang perempuan Samaria, apapun lah. Tapi every kejadian kita, hidup kita masing-masing. Pasti Tuhan punya maksud dari cerita Alkitab itu buat kita. Pasti. Ya. Jadi learning. Kita harus change ya. Belajar. Jangan ngerasa bahwa saudara itu tidak perlu belajar lagi. Cukup seminggu sekali. Enggak. Baca Alkitab. Belajar. Baca buku, beli buku ya. Itu hal-hal yang baik juga. Nah. Yang kedua ya. Bicara tentang bagaimana trust His power yang tadi ya. Percaya sama kekuatannya Tuhan. Minggu lalu dibahas ini saya rasa ya tentang mukjizat. Ini mukjizat pertama di Kana ya, pernikahan ya. Saya mau bahasnya tadi saya cerita begini ya. Ini mukjizat pertama. Waktu ibunya Yesus ya, ini Hagar habis nih. Minta sama Tuhan Yesus. Tuhan bilang apa? Belum waktunya saya. Saudara kalau percaya sama Tuhan selalu bilang belum waktunya, ya tetap percaya. Betul? Belum waktunya, ya tetap harus percaya. Gak bisa saudara bilang belum waktunya. Aduh gimana Tuhan? Saya maunya sekarang. Belum waktunya Tuhan bilang. Trust, tetap trust. Jadi sudah satu poin. Ya. Kedua, tempayan itu banyak ya. Tuhan bilang, isi itu air. Tapi tadi saya bilang, tempayan ini tempayan, ya dalam bahasa Ibrani kos disebutnya. Tempayan ini adalah tempayan pembasuhan tangan, buat basuh tangan ya. Ini beda dengan sebenarnya kalau Bapak Ibu sekarang punya tempayan lah. Pasti membedakan bagaimana buat cuci tangan dengan juga buat minum. Nah waktu air berubah jadi anggur, Tuhan nyuruh pelayan-pelayan itu isi tuh tempayan tadi, tempayan buat basuh tangan ada 6, tolong diisi. Ya. Kalau saudara nggak trust Tuhan, saudara nggak jalanin. Betul? Hal yang nggak mungkin. Kadang-kadang kalau kita lagi berdiam sama Tuhan, saudara dengar suara Tuhan, pasti saudara akan mungkin merasa, ini Tuhan gimana nih malah nyuruh saya begini gitu ya. Nih gimana sih Tuhan masa saya malah menghadapi begini. Padahal itu maunya Tuhan. Lakukan. Ya. Dari mana saudara tahu? Ya bergumul. Dari mana saudara tahu? Berdiam sama Tuhan. Jadi saudara akhirnya tahu, oh ini maksudnya Tuhan. Saya sering juga minta tanda. Nih Tuhan ini saya jalan apa enggak ya? Kalau saya udah ketemu kendala yang menurut saya ini memang sudah gak mungkin dari Tuhan. Lalu saya punya berdoa. Sehingga saya tidak ikutin.
Tapi kalau saya yakin ini kendala, tapi emang ini dari Tuhan, harus kita hadapin. Ya. Jadi waktu tempayan itu diisi. Nah yang ketiga ini yang tadi saya paling penting adalah, saudara, ya Tuhan katakan gini, draw out now dalam bahasa King James Version ya. Draw out now, jadi itu tarik semua, bawa itu semua tempayan yang udah diisi air, bawa kasih pemimpin pesta. Ya, bayangkan ya, ini mungkin si pelayan, saya habis ngisi air. Mungkin nih, ini air belum jadi anggur. Lah saya disuruh bawa ke pemimpin pesta, ini gimana gitu ya. Coba kalau dia nggak nurut, ya. Ini bicara lagi apa? Trust lagi. Ya, trust his power. Jadi actionnya, sesuatu yang udah nggak mungkin di depan mata, Tuhan suruh ngelangkah. Ya, seperti saya waktu bicara di Januari. Appointingnya Tuhan itu di sini. Ya, saudara sudah langkah. Karena kalau saudara nggak melangkah, saudara nggak akan sampai di tempat yang Tuhan sudah appointing. Ya, sudah Tuhan tentukan. Jadi melangkah. Ya, jadi trust his power ada 3 tadi. Ya, jadi saudara benar-benar harus trust walaupun waktunya belum datang. Kerjakan, lakukan. Ya, ketiga tetap percaya. Ya, ada mukjizat yang terjadi setelah saudara kerjakan. Ada appointingnya Tuhan yang sudah Tuhan pasti tetapkan buat kita. Amin. Ya, oke. Berikutnya terakhir ketiga. Ya, declare all of God works. Ya, menceritakan karyanya Tuhan. Ada seorang ayah, tadi anak nanya ayahnya, sekarang dibalik nih ya, anak nanya ayahnya. Ayah nanya anaknya, Nanya anaknya, anak, kalau kita sampai miskin banget, kita nggak punya apa-apa, hanya tersisa ayahmu dan ibumu, siapa yang kamu jual? Anaknya bilang, ya tentu saja ibuku. Wah, ayahnya terharu. Wah, kamu sayang papa ya, kamu sayang ayah ya. Kenapa nak? Soalnya ibu lebih berguna Pak daripada bapak. Ya. Jadi saudara mendeklar, ya, menceritakan karyanya Tuhan. Jadilah orang yang berguna dulu. Ya, jadilah orang yang berfungsi, berguna bagi siapa? Bagi lingkungan kita, bagi pelayanan kita, bagi semuanya. Ya, pekerjaan Tuhan, berguna dulu. Sebelum saudara ceritakan dulu diri kita apakah sudah menjadi influence buat orang lain di keluarga, ya, di pekerjaan. Apakah saya jadi influence enggak? Ya, apakah saya jadi benar-benar berguna enggak buat orang lain? Ya. People change when they receive enough, ya. Kalau saudara terima berkat Tuhan, kadang-kadang berkat Tuhan mungkin enggak, ya, besarnya ya enggak besar banget, mungkin kecil, ada yang besar banget, ada yang sedang, ya. Tapi apapun ketika saudara menerima berkat Tuhan, jangan lupa loh memberkati orang. Kadang-kadang kita suka lupa, kita merasa tuh Tuhan saya aja kurang, ya. Tapi bagaimana kita memberkati orang? Ya. Karena apa? Karena kita sudah menerima berkatnya Tuhan dulu. Ya, apapun itu, saya nggak bicara soal uang. Ya, di Tuhan berkati kita dalam segala macam. Saudara punya kesehatan, saudara punya talenta, saudara punya sesuatu yang lain. Apakah saudara bisa memberikan itu buat orang lain? Ya, jadi declare pekerjaan Tuhan itu adalah bagaimana kita juga berguna buat orang lain. Kita juga bisa memberkati orang lain. Ya, dan kadang-kadang kita suka merasa juga hidup kita tuh, ya, harus tahu berharga di mata Tuhan. Ya, Tuhan katakan bulu yang patah terkulat tidak diputuskannya, sumbu yang pudar tidak dipadamkannya. Jadi kalau saudara masih ada yang merasa sekarang, udah saya nih Tuhan, saya udah di ujung tanduk nih. Enggak, Tuhan tetap pelihara. Saudara nggak jatuh sampai tergeletak, ya, Tuhan angkat. Jadi jangan pernah merasa saudara tidak bisa menceritakan kebaikan Tuhan karena saudara ngerasa saudaranya juga di ujung tanduk. Enggak, saudara dipelihara Tuhan, percaya sama saya. Apapun resesi ekonomi saat ini, saudara tetap ada di tempat ini. Ya, percaya Tuhan tetap memelihara. Appointingnya Tuhan buat kita semua masing-masing berbeda. Ya, ada timingnya Tuhan. Oke. Nah, Lukas 7 ayat 37-47 ya. Ini udah bagian yang terakhir dari cerita saya. Ini ceritakan bagaimana Tuhan itu ketemu dengan seperti seorang perempuan yang berdosa. Ya, perempuan yang berdosa. Dia datang sama Tuhan, lalu dia nuangkan minyaknya di kaki Tuhan. Ya, dia melakukan apapun duduk dia sama Tuhan, dia memberikan sesuatu. Sampai orang Farisi, lalu murid-murid Tuhan tuh komplain. Ini kok orang berdosa tapi Tuhan kok kenapa dekat-dekat gitu ya. Terus Tuhan kasih perumpamaan kan, dipanggil lah ya. Saya sungguh salut ya, Tuhan tahu hati murid-muridnya ya. Simon, ada yang aku mau katakan. Saudara, kadang-kadang saya berpikir ya, Bapak Ibu, kalau kita berpikir hal yang jelek saja ya, kita berpikir hal yang sesuatu yang mungkin gak bagus saja ya. Tuhan tuh udah tahu duluan kan, pasti. Percaya Bapak Ibu, amin. Tuhan tahu duluan. Waktu Simon berpikir udah mungkin jelek nih. Tuhan bilang,
Simon, aku mau katakan kepada kamu. Kalau ada 2 orang punya hutang, yang satu 50 dinar, yang satu 500 dinar. Siapa orang yang akan mengasihi kalau orang itu diampuni, dihapuskan hutangnya? Tentu saja yang 500 dinar. Saudara, kadang-kadang kita itu lupa balas kebaikan Tuhan, lupa cerita kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena sudah merasa pekerjaan saya baik-baik, kuliah saya baik-baik, ya, lingkungan saya baik-baik, keluarga saya baik-baik, sampai saudaranya lupa. Sebenarnya Tuhan sudah tolong saudara, ya. Bapak Ibu sudah ditolong sama saya, sudah tolong Tuhan. Kadang-kadang kita lupa, kita merasa super power, everything okay. Ini kebalikannya. Saudara merasa aman, nyaman, ya. Lalu sampai lupa mengucap syukur. Saudara, every time pesawat landing, saya tahun 2023 ini sudah terbang mungkin 20-an kali lah ya, bolak-balik terbang dari Januari. Jadi setiap landing pasti, kalimat saya pertama keluar dari Tuhan, thanks God, Tuhan itu baik. Saya selalu latih itu dari dulu. Mungkin dari semua penerbangan yang saya pernah lakukan, mungkin ada yang saya lupa 1, 2, 3 kali. Ya, tapi saya selalu tanam, begitu landing, pasti saya langsung bilang, Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan itu baik. Ya, saudara, kadang-kadang kita merasa, ya terbang, pastilah saya nyampe Singapura, pastilah saya nyampe Hong Kong, pastilah saya nyampe Bangkok. Saudara kan kadang nggak ngerasa turbulence kan? Oh nyaman nih pesawatnya, terbangnya nyaman, pesawatnya besar, sehingga landingnya aman. Lupa, begitu mendarat sibuk, karena mau belanja kan, semua orang langsung turun ya. Kalau di pesawat kadang-kadang orang saya juga bingung gitu. Begitu mendarat ada yang langsung bangun, mau keluarin tas, mau buru-buru. Sama kok, kita harus ngantri tetap ya. Yang business class keluar duluan atau yang first class keluar duluan, terus ke belakang. Terus kita ngapain kayak orang mau buru-buru. Malah saudara lupa, dan saya lupa doa malah. Harusnya begitu pesawat landing, don't do anything, thanks God. Ya, saudara dalam keadaan apapun, saudara lagi pesawat saudara aman, saudara ekonomi aman, saudara semua punya pendidikan aman, saudara punya keluarga baik-baik. Jangan pernah lupa katakan kebaikan Tuhan. Ceritakan kebaikan Tuhan ya. Bukan karena kita lagi susah kita baru bicara sama Tuhan ya. Nah, saudara, hari ini kita ini boarding ya di bumi ini menuju surga. Waktu saudara punya masalah, waktu saudara punya turbulence ekonomi, waktu saudara punya turbulence yang punya masalah kesehatan. Siapa yang saudara telepon? Siapa yang saudara doakan? Apakah saudara datang sama Tuhan pertama? Jangan-jangan saudara cuma cari dokter paling baik, cari rumah sakit paling bagus, ya, cari pengusaha yang bisa nolong saudara ekonominya, cari punya pejabat yang bisa nolong saudara. Padahal di bumi ini sama seperti saudara, kita semua udah boarding, ya. Pray, doa, karena doa itu first class-nya kita. Berdoa komunikasi sama Tuhan. Doa kita yang pertama, prioritas kita sama Tuhan. Ingat ketika saudara punya masalah di bumi ini. Ingat ketika saudara punya kesusahan. Ingat ketika saudara punya kesenangan. Pray to God is your priority. Tuhan memberkati. Mari kita bersama. Tepuk tangan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami duduk diam di hadapan Tuhan, Tuhan berbicara pada kami. Ajar kami Tuhan memprioritaskan berdoa kepada Tuhan. Dalam segi apapun Tuhan, dalam segi kami punya kesusahan, kami punya kesenangan, kami punya sukacita, kami punya kesusahan yang berat, kami percaya Tuhan adalah prioritas kami. Kami mau berdoa kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kepada tangan Tuhan. Bahwa tidak selalu Tuhan menjawab doa kami pada waktunya kami, tetapi pada waktunya Tuhan memberikan satu hal yang indah. Appointing Tuhan yang kami nantikan. Ajar kami terus menerus Tuhan mengerti akan caranya Tuhan, waktunya Tuhan. Dan kami percaya ya Bapak, Tuhan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sama-sama katakan, amin.